sosok seseorang. Jadi kalau kita mempelajari apa yang sudah terjadi di masa lampau, ada beberapa nama yang muncul. Ada yang namanya tarikh atau sejarah. Kalau sejarah itu peristiwa yang terjadi secara umum, yang terjadi pada waktu yang lampau. Kemudian ada potongan, ada fragmen dari sejarah itu, kita sebut kisah. Dan bahasa Arab disebut kisah, jamaknya qasas. Misalnya tahun 45, banyak kejadian terjadi tahun 1945. Salah satunya adalah misalnya proklamasi, itu kisahnya. Atau ada penculikan Bung Karno di Rengas Dengklok, itu kisah. Jadi potongan dari sejarah itu kisah, satu fragmen utuh kisah. Lalu ada lagi yang namanya ustur, zamannya asatir. Al-Quran mengisahkan bahwa orang-orang kafir menyebut Al-Quran sebagai asatirul awwalin, dongeng orang dulu. Jadi mereka menganggap Al-Quran bukan wahyu tetapi dongeng. Contoh ustur di Indonesia banyak, misalnya Candi Prambanan dibangun oleh Bandung Bondowoso kalau nggak salah ya. Semalaman, itu luar biasa. Semalaman. Tangkuban Perahu itu juga ada susah dipercaya, soalnya ada orang marah nendang perahu jadi gunung, itu susah dipercaya. Ustur juga mungkin kalau yang kita lihat di bulan Desember misalnya Santa Claus atau Santa Claus juga itu mungkin ustur, kemana-mana naik kereta rusa masuk ke cerobong asap. Itu kalau di Indonesia susah, kalau kita ada cerobong asap ya, masuknya lewat mana gitu. Itu ustur, dongeng. Nah lalu ada lagi yang namanya sirah. Sirah itu biografi. Jadi yang dikaji cuma cerita tentang satu tokoh saja, itu namanya sirah. Sejarah Nabi namanya sirah Nabawiyah. Nanti ada lagi yang namanya manakib atau mangkob. Manakib itu cerita bagus. Kalau Bapak baca kitab hadis, itu nanti ada manakib sahabat, cerita bagusnya sahabat. Tradisi kita adalah kita menceritakan hal baik dan positif orang, bukan menceritakan keburukan dan ghibah terhadap orang lain. Makanya nanti kita dapati sahabat Nabi itu kan manusia biasa Pak ya, punya konflik, punya kepentingan, berantem, bahkan berperang. Tapi yang kita catat dari mereka adalah yang baik-baiknya saja. Saya nggak tahu apakah kemudian di antara kita tuh menganggap zaman Nabi itu kayak Teletubbies gitu, bertemu, berpelukan, sore-sore berpelukan lagi. Enggak, zaman Nabi juga ada konflik. Tapi kemudian yang tercatat, yang direkam dalam kitab-kitab hadis adalah cerita bagusnya saja, disebut manakib. Nah baik, maka kemudian kita akan membahas sirah Nabawiyah atau cerita dan biografi Rasulullah SAW. Saya rada senang Pak begini kalau masalah ngomongin sirah, karena cuma cerita, modalnya nggak pakai ngomongin, cuma cerita doang. Dan apalagi yang kita ceritakan sosok yang sangat populer, luar biasa populernya Nabi, dan menurut saya satu-satunya orang yang diperhatikan, diteliti, dilihat, dicermati cuma Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad makan, orang melihat, diingat, disampaikan ke orang lain. Saya melihat Nabi Muhammad makan roti dengan 3 jari. Kalau kita makan ada yang latih Pak ya, mau 3 jari, 5 jari, mau pakai sendok, mau nggak pakai jari juga, nggak ada yang peduli. Nabi Muhammad pakai baju warna hitam, diperhatikan. Kita pakai baju warna apapun, ya orang lihat aja sekilas, nggak sampai diinget-inget. Nggak ada orang yang menceritakan saya pernah melihat Ustadz Abu menggunakan indahnya. Jadi pakaian kita itu sama dengan yang dipakai Nabi, tapi orang memperhatikan apa yang Nabi pakai. Kemudian Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad
berjalan itu disampaikan ke kita. Saya kira cuma beliau saja yang seperti itu.